Assalamualaikum, halo Pianers, kembali lagi di channel saya, channel American seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja. Di sini ada sebuah informasi dari sagaranesia.com ya. Memang ini pernah sekali melenceng dari berita yang dibawakan oleh Sagaranesia. Namun secara kebetulan dia memposting hal yang sangat menarik dan penting dan wajib untuk pioners simak. Khususnya untuk pioners yang belum migrasi gitu ya untuk koinnya. Dari mainnet tertutup ke terbuka. Ya, panduan untuk migrasi Pi Network pioners wajib mengetahui. Ya jelas ya dari apa judulnya di sini. Langsung saja kita lanjutkan ya untuk penjelasannya. Dan kita lanjutkan. Transisi dari mainnet tertutup Pi Network ke mainnet terbuka mengharuskan pioner menyelesaikan dua tugas penting. Yang pertama adalah proses KYC. Ini melibatkan memberikan bukti identitas dan verifikasi alamat Anda. Ini memastikan bahwa Pi digunakan untuk aktivitas yang sah dan menjaga dari aktivitas ilegal seperti penipuan atau pencucian uang. Itulah pentingnya KYC ya. Setelah Anda berhasil menyelesaikan proses KYC, Anda kemudian harus menyelesaikan migrasi dari mainnet terlampir ke jaringan mainnet terbuka. Sebagai bagian dari proses ini, Anda perlu mengunduh MyPi Wallet dan memindahkan koin Pi Anda ke dompet ini, mengubah jenis simpul Anda dari tertutup menjadi terbuka, dan membuat perasa awal untuk tujuan pencadangan. Maksudnya kalau di wallet Anda itu masih testnet, Anda rubah ke mainnet ya, seperti itu maksud saya ya, agar ke depannya koin Anda bisa dimigrasikan setelah Anda lulus KYC ya. Kita lanjutkan. Terakhir, Anda akan diminta untuk membuat utilitas Anda sendiri dan membantu membangun ekosistem tempat orang dapat menggunakan koin Pi untuk transaksi dan investasi dengan mudah. Untuk apa tadi katanya? Terakhir, Anda akan diminta untuk membuat utilitas Anda sendiri gitu ya, dan membantu membangun ekosistem maksudnya tempat orang dapat menggunakan koin Pi untuk transaksi dan investasi dengan mudah ya, bukan investasi, transaksi ya, yaitu peer to peer barter. Nggak ada kata investasi di Pi Network ya. Investasi itu kan ya seperti kerjaannya para trader gitu ya, atau investor gitu ya, investasi saham gitu ya. Itu kan kita modal uang ya, ibaratnya kita nyimpan uang, kalau harganya naik baru kita jual, itu namanya investasi. Kalau Pi ini beda penggunaannya, dia sebagai alat bayar, sebagai uang ya. Ya memang kalau disimpan pun harganya naik dan terus naik ya. Dan nama investasi ini tidak berlaku ya untuk pioner, karena pioner memiliki Pi coin secara, kalau dipandang sekilas itu sih gratis. Memang sih kita modalnya kuota gitu ya, tetapi tidak juga terlalu memakan kuota banget ya. Kita masih bisa nonton TikTok, nonton YouTube ya, dan hal lain sebagainya. Nggak ada kita pas klik pertama klik ya, klik tanda petir aktifkan mining, langsung paket kita habis semua. Nggak ada itu ya, nggak ada. Simple banget. Ibaratnya mungkin kita cuman modal berapa, 100 perak kali ya, sekali klik petir 100 perak udah selesai ya. Tetapi nilai Pi coinnya semakin tinggi gitu ya. Nilai Pi coin itu sangat tinggi ke depannya ya. Jadi apa yang dikatakan investasi di sini? Nggak ada investasi menurut saya ya. Mungkin untuk orang yang beli Pi coin IOU di bursa atau exchange, itulah yang dinamakan investasi. Jadi salah kaprah ini ya, mengatakan Pi coin adalah koin investasi. Yang harusnya yang dimaksudkan Pi coin investasi adalah Pi coin IOU, Pi coin tiruan yang ada di bursa atau exchange pada saat ini. Yang mana itu bukan Pi coin asli, itu hanya buatan para cukong gitu ya, untuk mengelabuhi para pioners ya. Itu bahaya.
Ya, makanya di sini saya perjelas lagi agar semuanya teredukasi dengan baik dan tidak mudah tertipu. Karena memang di exchange atau bursa itu adalah tempat modusnya, adalah alat modusnya dari tukang-tukang serok ya. Dia akan menunjukkan harga-harga Picoin segini ke Anda padahal itu bukan Picoin asli. Ya. Ada tuh marketplace yang sering ditunjukkan oleh si Alex Saifuddin namanya ya. Dia ini kan tukang serok ya, dia menunjukkan harga-harga Picoin yang IOU bukan Picoin asli gitu ya. Di bursa tersebut harganya sekitar 4.000 atau 5.000 rupiah. Ini pembodohan gitu ya, makanya saya perjelas lagi di sini agar banyak pionas yang sadar dan tidak lagi kena sihir dari Alex Saifuddin gitu ya. Itu hal yang penipuan yang sangat membagongkan dan sangat bodoh sih menurut saya. Jadi kalau ada pioner yang percaya sama Alex Saifuddin ini berarti sama bodohnya ya. Mohon maaf itu, tetapi itulah faktanya, oke? Kita lanjutkan. Ini termasuk membuat pasar tempat pengguna dapat membeli barang dengan CoinPy mereka serta membantu membuat aplikasi yang memudahkan orang untuk bertransaksi dalam mata uang kripto. Langkah-langkah untuk mempercepat peluncuran mainnet terbuka. Untuk memastikan peluncuran mainnet terbuka yang sukses, pioner harus mengambil langkah-langkah tertentu. Bagaimana dirinci dalam pengumuman hari Pi. Langkah-langkah yang tercantum untuk mempercepat peluncuran mainnet terbuka meliputi verifikasi KYC. Setiap pioner harus lulus proses verifikasi KYC sebagaimana ditetapkan oleh tim atau beresiko tidak dapat mengambil bagian dalam pemungutan suara dan tata kelola jaringan saat dibuka. Oke, kita lanjutkan ke sesi keduanya ya. Migrasi mainnet, semua pioner harus menyelesaikan proses migrasi akun mereka dari mainnet terlampir ke mainnet terbuka. Pembuatan tata kelola dan utilitas pioner didorong untuk membuat token, proyek, dan platform yang memanfaatkan utilitas Pi Network untuk membantu membangun ekosistemnya. Membangun ekosistem membantu meningkatkan adopsi Pi dengan bekerja sama dengan perintis lain dan anggota komunitas untuk membuat konten. Layanan dan bisnis yang memanfaatkan utilitas Pi Network. Tugas-tugas ini akan membantu memastikan bahwa ketika mainnet Pi Network diluncurkan secara resmi, ia siap digunakan oleh semua orang yang tertarik untuk mengambil bagian dalam membangun masa depan yang terdesentralisasi untuk mata uang digital dan infrastruktur pembayaran. Panduan lengkap untuk proses KYC. Proses KYC untuk Pi Network sangat penting untuk pengalaman Anda untuk berpindah dari mainnet tertutup ke mainnet terbuka. Pi Network memerlukan proses KYC. Tujuan dari proses ini adalah untuk memverifikasi identitas individu dan menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Untuk berhasil menyelesaikan proses KYC Anda dengan Pi Network, Anda harus yang pertama unduh aplikasi Pi dan daftarkan akun dengan nama, alamat email, dan nomor telepon Anda. Berikan dokumen identitas yang sah KTP atau paspor untuk membuktikan identitas Anda. Yang ketiga, tunggu verifikasi identitas Anda diselesaikan oleh tim Pi. Yang keempat, menandatangani perjanjian pengguna mengakui bahwa Anda setuju untuk mematuhi semua syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh aturan Pi Network atau Core Team. Yang kelima, terakhir ya, konfirmasikan identitas Anda dengan fotokopi KTP atau paspor. Ya, Anda bebas memilih ya. Untuk melakukan KYC mau pilih KTP atau paspor atau juga SIM, ada juga di situ ya. Bisa juga menggunakan SIM. Kita lanjutkan ke sesi ketiganya di sini. Setelah Anda menyelesaikan langkah-langkah ini, Anda dapat mulai berpartisipasi dalam aktivitas yang tersedia di mainnet terbuka seperti menambang,
mengumpulkan hadiah dan mengirim atau menerima uang secara global ya. Jadi ini terjadi hanya setelah open mainnet ya. Dengan panduan langkah-langkah demi langkah ini, Anda seharusnya tidak mengalami masalah saat bertransaksi. Maksudnya saat bertransisi dari mainnet tertutup menjadi anggota aktif komunitas Pi di mainnet terbuka. Instruksi migrasi mainnet. Migrasi ke mainnet terbuka adalah bagian penting dari tujuan Pi Network penyelesaian KYC. Migrasi mainnet dan pembuatan utilitas adalah tugas penting yang harus dilakukan oleh pioner. Ya, jadi dimaksudkan kita harus bekerja sama semuanya ya untuk memajukan kita untuk segera ke open mainnet. Syaratnya sudah sering saya jelaskan di video-video sebelumnya. Anggap saja ini poin-poin intinya dan juga sudah jelas mengenai KYC dan membangun utilitas ya. Inilah yang perlu Anda ketahui tentang migrasi mainnet KYC ya. Anda harus melakukan proses kenali pelanggan Anda KYC. Proses ini termasuk memberikan beberapa informasi dasar seperti nama, alamat, email, dan nomor telepon Anda. Proses KYC penting untuk memverifikasi pengguna dan memastikan bahwa tidak ada aktivitas tidak sah yang terjadi di jaringan. Instruksi migrasi. Setelah menyelesaikan proses KYC, Anda akan diminta untuk mengikuti instruksi tertentu untuk memigrasikan data Anda dari mainnet terlampir ke platform terbuka. Instruksi ini meliputi yang pertama mengunduh dan memasang Pi Wallet yaitu Pi Browser versi terbaru. Yang kedua menyiapkan perasa pemulihan yang aman untuk dompet Anda yaitu perasa sandi ya. Yang ketiga mentransfer saldo kantong Anda ke mainnet terbuka yaitu ke saldo tersedia ya atau available balance. Itu tutorialnya sudah banyak ditampilkan di YouTube. Anda bisa cari saja untuk memindahkan koin Anda ke available balance di YouTube ya. Tentu banyak tutorialnya. Yang keempat, memverifikasi alamat wallet baru Anda di rekening bank Anda saat ini. Yang kelima, terhubung dengan pengguna Pi Network lainnya di platform media sosial atau forum online. Oke, kita ke sesi keempatnya di sini. Yang kelima, melakukan tugas pemeliharaan dasar seperti mengelola pengaturan, keamanan, dan memperbaharui perangkat lunak. Instruksi ini akan membantu memastikan kelancaran transisi dari mainnet tertutup ke platform terbuka sehingga Anda dapat segera mulai menggunakan semua fiturnya. Menciptakan utilitas dan membangun ekosistem. Pi Network bertekad untuk membangun mainnet terbuka dan menciptakan utilitas yang lebih besar bagi pengguna pionernya. Untuk mencapai ini, jaringan telah menguraikan beberapa tugas yang harus diselesaikan setiap pengguna. Buat utilitas. Untuk memastikan keberhasilan tujuan mereka, pioner perlu membuat berbagai protokol di dalam mainnet tertutup. Protokol ini memanfaatkan teknologi ledger distribusi Pi dan aset digitalnya. Selain itu, protokol ini harus mengarah pada tujuan proyek untuk menciptakan infrastruktur keuangan yang mendukung pembayaran kripto dan aktivitas lainnya. Membangun ekosistem. Pi Network juga ingin penggunanya membangun ekosistem yang dinamis. Akibatnya pioner harus mempertimbangkan untuk membuat proyek di mana keterampilan mereka dapat ditampilkan, alat dapat dibuat, dan data dapat dibagikan. Selain itu, pioner harus berusaha mendorong orang lain untuk bergabung dengan komunitas dan berpartisipasi aktif dalam pertumbuhan jaringan. Ini akan membantu menciptakan utilitas yang lebih besar bagi pengguna yang ingin memanfaatkan semua yang ditawarkan Pi. Ya, jadi kalau bisa ya ajak pioner sebanyak-banyaknya atau orang terdekat Anda untuk bergabung di jaringan Pi gitu ya. Ini membantu ya untuk menciptakan utilitas yang lebih besar bagi pengguna yang ingin memanfaatkan semua yang ditawarkan Pi di dalam ekosistemnya ya. Jadi semakin banyak penggunaan Pi Coin ya, maka tidak akan terkalahkan. Pi Coin akan menjadi mata uang dunia yang tentunya terdesentralisasi dan sangat luar biasa.
Dia digunakan sebagai alat bayar di lingkaran ekosistemnya. Dia menjadi uang digital di lingkaran ekosistemnya untuk dunia yang lebih sejahtera ke depannya. Ya, jadi mungkin ini saja yang bisa saya bahas. Ya, tentunya untuk syarat-syarat kita ke open mainnet inilah ya, yaitu KYC atau membangun kegunaan dari PiCoin ya. Cara membangun kegunaannya yaitu kita bisa barter secara offline antar sama pioners ya, untuk membentuk nilai PiCoin itu sendiri tentunya. Ya, makanya saya menghimbau jangan keluar dari harga yang sudah disepakati oleh pioners dunia, yaitu 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar ya. Saya sangat menghimbau untuk harga ini selalu kalian ingat dan selalu kalian gunakan kalau kalian ingin melakukan transaksi. Kalau untuk saat ini belum ada yang pengen barter, pengen melakukan transaksi dengan kalian setara dengan nilai GCP, ya tahan dulu koin kalian. Tunggu saja open mainnet terjadi, barulah kita akan bebas untuk bertransaksi dimanapun. Tentunya melalui ekosistem jaringan Pi kita bisa membeli barang yang sederhana sampai dengan yang super mewah. Tentunya ya, intinya sabar saja dan ikuti alur dan prosesnya sampai terjadinya open mainnet. Oke, mungkin sekian dulu untuk pembahasan kita dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.